Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat datang menyaksikan kita live di YouTube ini. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi yang sangat keren, teman-teman. Dan pematerinya cukup kece juga, sangat kece ya, dari Mas Bro Arif Abdul Huda. Dan juga pembahasannya adalah kita akan membahas materi tentang desain pattern. Lebih tepatnya judulnya adalah menghadapi coding reward dengan desain pattern. Oke, sebelum itu maka saya memperkenalkan diri dulu ya. Oke, nama saya Sandi Priyatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Priyatna dan saya dari Universitas Amikom Yogyakarta. Sama seperti Pak dosen juga. Oke. Sengaja, namun sebelum ini saya akan menjelaskan apa itu IAC yang telah membawa kita untuk mengadakan materi ini dan juga kolaborasi kita yaitu Amikom Android Developer. Langsung aja ya. Oke, teman-teman. Jadi di sini ada yang namanya IAC, Yogyakarta Android Community. Adalah sebuah komunitas di Jogja yang berfokusnya adalah kepada Android. Dan di sini kita biasanya sharing, discuss, dan kita juga punya yang namanya grup Telegram. Kita komunitasnya berjalan, sering melakukan kegiatan, sharing event di Jogja Digital Valley. Oke, terus juga ini IAC sendiri foundernya yang pertama kali buat adalah Mas Irfan, dan sekarang ketuanya adalah Mas Putra, Rizky Putra. Oke, dan teman-teman yang mau gabung di grupnya, ya, di bawah. Oke, terus ini adalah salah satu bentuk kegiatan dari IAC. Ya, sebelah kiri ini adalah sharing kita. Discuss kita, ini ada kegiatannya, dan sebelah kanan ini adalah ketika IAC ulang tahun. Seperti itu. Selanjutnya adalah Amikom Android Developer. Di sini adalah salah satu perkumpulan para penggiat Android di Amikom. Jadi buat teman-teman yang di Amikom khususnya ya, buat mau join, kita discuss juga di sini sama kayak IAC, kita open juga, bisa join ke sini. Oke, singkat aja mungkin ya. Dan teman-teman langsung aja, kalau misalnya mau join, ini ada QR-nya, bisa scan juga langsung. Oke, Oke, mungkin cukup ya untuk perkenalannya. Oke, nah kita panggil nih pemateri kita yang kece. Monggo Mas Akbarul Huda, Mas Bro. Ya, Mas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Bro. Saya screen dulu ya. Ya, apa kabar nih Mas Bro? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun jenuh tapi harus tetap produktif. Ya, kan? Ya betul sekali. Nah, gimana caranya produktif? Nggak tahu. Iya. Ya ini salah satu bentuk produktivitas kita lah. Yang penting berkarya. Salah satu berkarya membuat acara. Keren. Terima kasih buat Jogja Android Community dan Amikom Android Developer komunitas yang memberi kesempatan saya buat sharing. Sudah lama saya nggak sharing Android sebenarnya. Iya. Dulu itu saya berawal dari Android Developer kan, sering sharing gitu. Terus akhirnya semakin kesini itu semakin banyak sharingnya tentang startup. Terus tentang bisnis ya Pak ya. Sekarang kita sharing tentang Android lagi. Kangen-kangenan dengan Android. Oke, ini mau dilangsung atau nyantai dulu? Oke, boleh sih Pak ngobrol-ngobrol dulu kita masalah Android. Oke. Ya. Oke.
Umurnya ada berapa tahun tuh Yogyakarta Android Community itu? Dari kita tuh dari tahun Mas Putra, halo Mas Putra. Halo, Ya, kita dari tahun berapa Mas? kita sekitar akhir 2011, Januari tanggal 18. Ini udah generasi 2011. pengurus keberapa ini? Ke berapa ya? Sekitar 4 kayaknya, 4 atau 5 gitu. Mantap. Pak, ya. Mudah-mudahan bisa terus bergenerasi ya. Iya. Iya Pak. Semoga masih banyak bibit-bibit unggulnya yang lainnya. Iya, kuncinya harus semakin sering ngadain sharing kayaknya. Iya. Begitu sharingnya nggak ada, harus mereleli. Siapa? Kita mau bahas apa ini? Oke Pak. Kalau sekarang itu seberapa penting sih Pak buat kita belajar tentang desain pattern itu? Mas Bro, sorry ya. Ke bawah. Seberapa penting? Iya. Nah, tergantung mantapnya. Tergantung mantapnya programmer. Tapi kalau saya sih termasuk yang bermantap desain pattern itu penting. Mengetahui prinsip-prinsip ilmunya desain pattern, kemudian clean arsitektur atau clean code itu menurutku penting banget. Tapi sayangnya itu nggak ada ceritanya diajarin di kuliah itu nggak ada. Oh iya bener Pak. Dan Itu ya. ilmu mahal itu. Makanya nih buat teman-teman yang datang ke YouTube sini ya sungguh bermanfaat nih. Mas Pak Dekale itu salah dosen nih. Ngono Pak. Kayaknya udah mahasiswane ya angel nanggep yang lagi mahasiswane. Kalau sejauh ini Pak, Mas, sejauh ini banyak nggak sih dari Mas Bro kan dosen nih di Amikom ya. Nah, sebanyak nggak sih dari mahasiswa tuh yang nerapin masalah desain pattern gitu, dalam dalam codingannya? Gini, desain pattern itu satu tahapan apa ya? Mengetahui desain pattern itu menurutku satu tahapan ilmu yang teman-teman akan paham kalau sudah melewati beberapa journey. Nah, dulu saya itu pernah diskusi sama seorang senior developer juga kan, senior engineer gitu. Iya. Saya nyeletuk gini, bisa nggak sih hal-hal semacam desain pattern atau fundamental kayak gini diajari mulai dari nol, kita belajar pemrograman. Terus saya ingat jawabannya kalau nggak salah itu kayaknya tetap nggak bisa. Tapi waktu itu saya masih bermindset, mestinya bisa lah dipelajari sejak dini gitu. Tapi kayaknya ya emang susah sih. Karena harus mengetahui beberapa kegagalan dan kejanggalan dulu baru ngeh, oh maksudnya desain pattern itu buat itu toh, kayak gitu loh. Nah, yang jadi problem itu kenapa kok sulit diajarkan di level paling pemula itu sejak dini itu, karena khawatirnya nanti malah jadi bias ya, yang dipelajari mahasiswa malah bukan konsep OOP-nya misalnya, tapi justru yang lain. Itu kejadian banget. Itu saya notice itu, saya merhatiin. Ngajarin si OOP, tapi bahasanya kan ada sisap, terus kalau mau Java Android harus pindah ke Java. Nah, di sisap ini ternyata banyak mahasiswa yang nggak dapat core OOP-nya, tapi malah dapat belajar bahasa pemrogramannya itu. Jadi konsepnya nggak dapat, tapi malah ngapalin sintaknya gitu. Jadi begitu mau switch ke bahasa yang lain malah jadi kacau. Itu yang saya lewati ya, nggak tahu kalau di dosen yang lain gitu barangkali bisa mendeliver materi konsep OOP dan desain pattern dengan baik. Kalau saya sih kayaknya angkat tangan kalau ngajarin dari nol. Oke. Jadi masih agak dikit ya Mas Bre yang masih belajar gitu, karena kan emang pada dasarnya itu penting gitu, dasar mempelajari
bahasa pemrograman yang bakal dipelajari gitu ya. Dikit. Nah, gini loh gini. Kenapa? Karena untuk bisa memahami desain pattern itu kan harus, menurut saya ya, harus melewati banyak step kegagalan dulu. Habis itu baru paham, oh maksudnya itu untuk solving ini. Gitu. Nah masalahnya kalau mahasiswa, saya melihatnya jangankan kegagalan buat running Hello World atau aplikasi yang simple aja udah terkendala dengan device gitu. Nah, Iya. itu kan problemnya. Iya. Gini nih Mas Bro, soalnya kan udah banyak yang penasaran nih sama desain pattern. Mungkin teman-teman nanti kalau Siap. misalnya ada pertanyaan bisa langsung dicantumin di YouTube-nya ya, di YouTube komentarnya. Dan dari Mas Bro mungkin monggo bisa langsung aja materinya. Oke, Nah, saya izin untuk share screen. siap, siap. Oke, mulai saya ngefullin ya. View. Bikin aja deh. Oke teman-teman, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Cek dulu deh, cek dulu. Kelihatan. Oke, kelihatan. Gara-gara saya ngelirik ke YouTube kan, YouTube-nya delay. Jadi, oke. Saya sengaja ngasih judul yang karena sekarang baru banyak yang ruwet, jadi ya ruwet, termasuk ruwet katanya nggak PSBB tapi kok dilonggarin, nah itu kan ruwet banget itu. Betul, betul. Iya. Kita jangan ngomongin itu. Solusi mencegah coding ruwet biar ngodingnya nggak ruwet itu gimana gitu. Beberapa solusinya itu ada di jurus-jurus ampuhnya, ada di ini, design pattern, clean code, sama clean arsitektur. Nah mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kawan-kawan di komunitas bisa deliver materi-materi yang lain ini. Ini fundamental-fundamental yang bagus banget buat diulik. Kalau sekedar buat apa namanya sharing cara membuat list view gitu kan bisa dicari sendiri di YouTube itu. Tapi ilmu-ilmu kayak gini kan butuh experience. Nah, itu mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang ada yang mengulas itu ya. Oke, siap. Oke. Nah buat kawan-kawan yang belum mengenal saya izin untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Arif Akbarul Huda. Sebenarnya saya itu bukan hobinya. Saya sebenarnya dulu cita-citanya jadi musisi salah satunya. Karena sejak SD itu main gitar. Terus sejak lulus kuliah baru belajar ngoding. Berarti journey saya ngoding itu sebenarnya baru saja. Lebih lama journey saya bermain musik. Jauh lebih lama. Nah, saya jadi ingat satu quote yang bagus dari kawan-kawan developer ya. Kalau pelukis itu dia punya kanvas yang kosong putih dan dia bisa mencurahkan karyanya, seninya di atas kuas putih tersebut. Kalau musisi dia bisa menciptakan karyanya di atas fret-fret gitar atau piano itu, terus menghasilkan karya imajinasi, karya yang manfaat gitu. Nah, programmer itu punya RAM yang kosong, random access memory, yang itu bisa kita manipulasi sedemikian rupa sehingga kita bisa menghasilkan karya, bahkan bisa menguasai dunia. Itu quote yang saya dapat insight dari perjalanan saya selama journey menjadi developer. Perjalanan sebagai developer, sekarang saya posisinya sebagai selain dosen saya jadi CTO salah satu startup namanya Happy Car. Kenapa di gambar di sebelah saya main gitar itu ada gambar spaghetti?
Ya karena kita sedang menunggu berbuka puasa ya saya kasih spaghetti. Enggak, maksud saya gini. Dulu waktu saya belajar, bukan. Pertama saya membuat aplikasi Android itu saya sering nggak tega buat buka kembali aplikasi saya. Nggak tega. Nggak teganya dua. Yang pertama nggak tega buka Eclipse. Dulu masih pakai Eclipse. Tahun 2012, 2013 gitu. Mas Dian kalian mesti guyang-guyu ya, pakai Eclipse. Nah, terus dulu pakai Eclipse ya dulu. Jadi kalau mau buka code gitu takut nggak berhasil ngompel terus jadi error semua gitu, ngeri. Kalau itu nggak kejadian, tetap bisa ngompel terus aplikasinya jadi dicoba force close, itu ngeri banget. Jadi banyak hal-hal yang kayaknya waktu bikin aplikasi itu kayak ya gitu. Nah setelah di build, dirilis, jebret, dicoba sama teman gitu, yang terjadi adalah force close gitu. Aduh, sedih banget. Padahal waktu nyoba sendiri enggak kejadian. Itu sering banget kejadian kayak gitu. Sampai yang ya paling sering itu ya itu tadi, mau buka kembali code-nya jadi sedih gitu. Apalagi kalau proyeknya agak kompleks, agak panjang gitu, itu untuk bisa sampai ujung sana itu harus nge-tracing dari tadi startnya dari mana ya, dari activity dari main ini ke activity ini, di klik button ini itu sampai bulat sampai ketemu ujungnya itu. Ya kalau error ya sedih lagi. Itu mudah-mudahan kawan-kawan nggak mengalami kayak gini lah. Sekarang kan sudah banyak referensi, sudah banyak tutorial YouTube gitu. Seharusnya nggak kejadian kayak gini. Kalau sampai kejadian kayak gini juga, nggak tahu salah siapa. Berarti harus belajarnya lebih banyak. Nah, tapi sebelum saya lanjut, ini deh buat biar santai. Kan kita masih 1,5 jam. Saya punya pengalaman konyol. Nanti kita berbagi pengalaman konyol selama ini ya, selama kita melewati perjalanan sebagai developer. Nanti tolong ditulis di komen YouTube. Hal konyol apa yang pernah kalian alami. Kalau saya, hal konyol yang pernah saya alami adalah ketika saya ngobrol dengan orang kampung, ditanyain waktu itu di masjid. Mas, waktu pengajian gitu malam-malam, Mas, jenengan nyambut damel teng pundi? Pekerjaannya sebagai apa? Anu Mas, saya developer gitu. Saya statusnya developer gitu kan, referensinya bukan developer gitu. Terus komentarnya itu sedikit tapi membuat saya langsung terdiam. Oh, developer. Berarti punya banyak rumah, Mas gitu. Itu saya langsung diam gitu. Iya Mas, betul, udah biar percakapannya cepat selesai tak iyain aja. Sejak saat itu saya udah nggak pernah lagi pakai istilah developer. Nah itu salah satu hal konyol yang pernah saya lewati selama menjadi programmer. Nah hal konyol apa yang terjadi di teman-teman? Tolong ditulis di komen YouTube. Ya kita nyantai dulu. Langsung dicantumkan aja ya teman-teman. Langsung aja ditulis. Oke, nanti dibacain sama kita. Oke. Oh, ada Mas Heri Sulistianto nyimaknya. Halo Mas Heri. Nanti tulis ya biar kita nyantai ya. Tulis terus dibacain. Masuk ada yang konyol, lucu. Oke, berikutnya saya akan cerita kekonyolan yang lain yang berhubungan dengan experience saya dulu sih. Sebelum masuk ke desain pattern yang saya cerita banyak kegagalan. Pengalaman pertama kali saya project Android waktu itu di email sama orang Jakarta. Ceritanya mafia skripsi. Dia mau skripsi turun buatin aplikasi gitu. Udah lama itu, 2013, 2012 kalau nggak salah, 2012. Disuruh membuat aplikasi email encryption, gila. Zaman itu saya belum pernah bikin aplikasi yang benar-benar kompleks ini. Nggak tahu gimana caranya ngirim email, bisa cara bikin aplikasi sendiri yang bisa ngirim email gitu. Apalagi enkripsi, dulu saya nggak punya ilmunya enkripsi sama sekali. Tapi saya cuma modal nekat aja karena BU kan butuh uang. Waktu itu zaman 2012 saya
tawar 2.700.000 tapi akhirnya satunya 2.500.000. Keren tuh. Ini bloko-blokoan, buka-bukaan. Nah, dulu kalau saya proyekan Android itu lihat-lihat domisili. Kalau domisilinya Kalimantan, Jakarta bisa nembak tinggi. Kalau domisilinya Jogja, kalau domisilinya Jogja berapa? Enggak tinggi. Ya itu salah satu hal konyol. Nah di situ waktu itu saya cuman modal nekat aja, karena googling sekilas ternyata ada yang berhasil membuat gitu. Ternyata ada tutorial yang dia bisa ngirim email lewat HP Android gitu. Ya udah modal nekat aja. Terus habis itu cuman puzzling aja. Enkripsi IS itu apa, enkripsi DES itu apa, itu cuman waton penting tadi. Akhirnya ya puzzling. Ternyata bisa running, kan magic. Nah, itu konyol lagi. Programmer pemula itu kayak gitu konyolnya. Coba coba jadi loh kok bisa ya kan gitu. Sehingga dampaknya itu alurnya jadi nggak beraturan, scope projectnya itu mencolot gitu dari package ini package itu. Zaman itu tahunya cuma satu package buat banyak activity. Nah terus seiring berjalannya waktu, project kedua yang cukup besar itu bikin aplikasi kayak GoFood kalau zaman sekarang itu. Nah ini yang saya buat aplikasinya 2012 benar. Akhir tahun 2012 menuju 2013. Mirip banget dengan GoFood. Cuman waktu itu kan ya karena developer ya programmer kan nggak mikirin bisnis ini bisa segede GoFood dan GrabFood gitu, nggak mikir. Yang penting kamu minta dibuatin kayak apa, terus ada duitnya, ada saya buatin kan gitu. Sederhananya, singkat cerita, nambah pengalaman kan, bikin aplikasi. Nah, ini udah mulai kompleksnya, mulai meningkat nih. Ada 2 aplikasi yang saya saling saut menyaut gitu kan. Ada yang order, ada yang menjawab orderan gitu. Ada 2 aplikasi dengan 1 server saling komunikasi. Waktu itu belum kenal RESTful API, tadi tahunya cuma pakai PHP. Yang penting di request URL tertentu dia akan ngeluarin array, string array atau apa, terus nanti istilahnya diolah lah di Android biar bisa tampil di aplikasinya. Pokoknya lah yang penting jadi dan ruwet-ruwetnya. Mau buka aplikasi, buka Eclipse-nya itu ya sampai nggak 3. Nah berikutnya pengalamannya tambah lagi. Akhirnya dapat project membuat aplikasi untuk ngesurvei bank. Waktu ini cukup berkesan buat saya karena satu, nominalnya cukup besar, yang kedua aplikasinya lebih kompleks, yang ketiga ini benar-benar impact ke bisnis gitu. Waktu itu saya nggak nyangka kalau yang awalnya orang ngajuin kredit ke bank nasabah itu, satu orang untuk bisa di-approve itu butuh waktu 1 bulan gitu, karena kan harus ngajuin data, disurvei ke sana, terus ditanyain di domisilinya sana pekerjaannya benar apa enggak, terus di-report sama orang bank, dan panjang gitu. 1 bulan itu baru selesai proses. Nah sekarang dengan aplikasi itu dari 2 bulan menjadi 2 minggu gitu. Nah itu rasanya bangga sebagai developer, itu langsung impact, ternyata manfaat buat bisnis. Nah itu sudah mulai belajar beberapa kesalahan di project-project sebelumnya ya. Udah mulai tahu RESTful API, mulai tahu tentang modular, udah mulai tahu sedikit-sedikit tentang coding yang baik ya. Itu berjalannya seperti itu. Nah kemudian dari sekian banyak kegagalan dari experience project saya itu, akhirnya saya ada lesson learned-nya, ada hikmah yang saya ambil. Ternyata saya banyak belajar. Yang pertama, ketika saya membuat aplikasi itu, yang survei bank itu tadi, waktu itu saya nggak nyangka
untuk menginisiat sebuah objek di Java, waktu itu masih Java, belum Kotlin. Biasanya kan cuma new person terus di sampel-sampel manapun itu kan cuma misalnya mau bikin objek person gitu, person, new person, name, age, usia, terus jenis kelamin apa gitu kan, ada paling banter 4 argumen. Nah ini project survei ini mau nge-create sebuah objek person itu butuh parameter yang bejibun banyak ya. Ini kamu bisa lihat data pemohon di sebelah kanan nih. Wah, kalau dihitung-hitung mungkin variabel argumennya bisa sampai 10 mungkin ada. Bahkan puyeng, Mas. Gimana caranya? Puyeng lah. Iya. Zaman dulu itu kalau di Java, itu kalau mau nulis variabel kan ini yang saya bold. New personal, terus di situ baru dimasukin string-stringnya gitu. Nah, kalau lupa gitu ya wes ini tadi sampai mana ya argumen yang keberapa, terus dia bunyinya apa gitu kan nggak jelas. Oh iya iya betul. Paham ya maksudnya? Iya iya. Nah, itu kan menyedihkan gitu. Belum kalau ternyata variabel yang ketiga atau keempat ini dia mintanya opsional gitu. Wah, kalau opsional berarti misalnya ada 10 argumen, berarti saya harus bikin konstruktor yang banyak banget dong. Nah, Kebayang ya. menyedihkan. Menyedihkan. Nah, Banyak. di situ terus tahu, oh ternyata ada konsep builder pattern. Waktu ini udah masuk desain pattern. Salah satu desain pattern yang bermanfaat waktu itu adalah namanya builder pattern. Bagaimana caranya kalau ada banyak variabel, 10 variabel gitu, misalnya yang wajib cuma 3 gitu. Ya udah ya nanti yang di bypass wajibnya 3, yang 7 cuma optional. Nah, itu kalau diterapkan di Java waktu itu ini new personal di initiate builder terus dipilih metode-metodenya. Metode mana yang dipakai. Kalau nggak dipakai ya udah dihilangin aja. Dihilangin gini nanti dia tetap bisa ngopel karena dia sudah di set optional. Itu lumayan sangat bisa membantu karena kan jadi clear nih apa data yang di bypass sekarang data KTP, data yang dimasukkan sekarang nama anak, data yang dimasukkan sekarang gender gitu kan apa ya tertata gitu ya. Nah, kemudian terus belum lama ini kan lahirlah Kotlin gitu. Kotlin merubah segalanya. Yang dari ini kalau dibongkar source code-nya itu banyak. Ini saya switch ke GitHub. Nah, kalau dibongkar itu ini kalau datanya ada banyak, parameternya banyak. Di kelas personal itu harus initiate empty state-nya, kemudian harus bikin builder-nya panjang nih. Panjang. Jadi kalau parameternya 20 itu lebih panjang lagi. Ini baru builder-nya. Jadi nulis ini, saya pengalaman nulis ini sampai ngantuk-ngantuk, Mas. Karena harus duplikasi mengulang kan. Nulis itu sampai ngantuk. Ya, kejadian. Sampai 100 line mungkin ada. Cuman untuk satu objek. Nah, gilanya di Kotlin itu, Kotlin cuma bikinnya sesimpel ini, set gitu. Kotlin ini emang solving the problem. Keren lah. Tapi hati-hati ya teman-teman kalau belajar pemrograman langsung Kotlin gitu, nanti banyak jebakan-jebakannya. Gitu. Itu tentang builder pattern. Kotlin mungkin saya praktekkan sedikit. Nah ini kelihatan nggak ya kalau temnya dark kayak gini? Mungkin bisa di ini Mas Bro, di agak diputihin aja. Hah? Di apa? Terangnya soalnya. Di zoom ya, kelihatan nggak? Kalau di YouTube, kalau dia nggak resolusi tinggi nggak kelihatan kayaknya. Iya. Nah udah kelihatan kayaknya. Nah ini kan optional semua nih, sehingga misalnya saya hapus apa yang saya optional itu apa ya? Oh ini status nikah sama status pasangan itu optional.
status nikah. Ini kalau saya hapus gitu aja, dia tetap bisa. Nah, di Java tadi begitu banyak, di Kotlin cuma butuh 7 baris. Menyenangkan sekali Kotlin. Itu tentang builder pattern. Nah, terus berikutnya alhamdulillah dapat kesempatan juga bantu waktu itu ketika saya masih bantu di Kiskas, jadi software engineer-nya Kiskas, sedikit bantu di project aplikasi Bread Story namanya. Bread Story itu dulu salah satu platform aplikasi wedding organizer yang dipakai nikahan sama Raisa, sempat booming. Waktu itu saya bantu membuat form karena ada satu requirement di mana si Bread Story itu menyajikan pertanyaan kepada user dan setiap pertanyaan itu dia akan nested. Jadi pertanyaan kedua yang muncul itu tergantung jawaban yang diberikan di soal sebelumnya. Jadi nested. Mungkin kalau kawan-kawan sekarang lihat di Google Form gitu kan juga kadang bisa gitu kan. Kalau jawab A nanti muncul berikutnya form yang lain. Kalau jawab B muncul form yang lain lagi kan. Nah, dulu gitu juga yang saya bikin. Misalnya ini sudah punya alternatif tanggal nikah apa belum? Kalau sudah, nanti akan muncul form tanggal berapa. Kalau belum, nanti akan muncul hal yang lain. Waktu itu, nah yang menantang itu kan ini, kita harus nge-provide view ya, komponen tampilannya itu kan gimana caranya supaya kita nge-create sekali tapi dia reusable kan. Reusable, misalnya pertanyaannya ada 10, kita cukup nge-create satu view tapi bisa dipakai di setiap step gitu kan. Nah, menantangnya kan di situ. Akhirnya dapatlah satu insight di situ kita bisa pakai satu konsep namanya composite design pattern. Keywordnya itu composite design pattern. Itu fungsinya buat nested komponen yang dia serupa ya. Silakan nanti sambil di googling, saya nggak bisa jelasin secara panjang lebar karena terbatas waktu. Kira-kira kalau saya tunjukkan di snippet code-nya, potongan code-nya, itu misalnya saya punya question komponen pertama, pertanyaannya berapa umurmu, question komponen keduanya sudah menikah apa belum. Ini bisa jadi nanti logiknya pertanyaan sudah menikah apa belum itu depends on jawaban nomor pertama. Berapa umurmu? Kalau jawabannya lebih dari 20, maka akan muncul question kedua. Kalau enggak, berarti dia akan muncul ke question 3, 4, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa membuat Q1 itu bisa add question coding ini. Nah, bisa dibikin kayak gitu. Atau kalau saya tunjukkan di sini nih. Ya. Question pertama bisa ditambahkan, disisipkan question kedua. SD. Loh, kok bisa gitu, gimana nih? Komponen kok bisa masuk ke komponen kan gitu. Objek kok bisa dimasukin lagi ke objek. Itu rahasianya itu ada di penggunaan interface. Konsep nanti silahkan di Google sendiri lah ininya, konsep-konsep detailnya. Terus perjalanan saya berlanjut hingga suatu saat saya membuat waktu itu di Kiskas itu kan salah satu fitur yang dikeluarkan bisa phone call, voice call sama video call. Nah, waktu itu yang kita bikin itu sebenarnya adalah SDK-nya. Jadi kita membuat library supaya bisa dipakai oleh aplikasi-aplikasi yang lain.
Ya, jadi yang saya buat library. Library apa? Library untuk phone call, untuk video call. Nah, karena kita belum punya engine video call yang mumpuni sendiri waktu itu, ya punya sih, cuman kita backup dengan engine yang lain gitu. Yang engine yang lain itu kalau teman-teman sekarang lihat itu ada Jitsi, yang zaman sekarang ada Jitsi, kemudian ada apa ya yang di publik ya. Kalau dulu saya taunya ada Agora, ada Talkbox, ada beberapa mesin video call gitu yang bisa kita pakai sisipkan ke dalam library kita. Nah, waktu itu ada requirement gimana caranya supaya engine call ini dia bisa switch antara engine yang satu dengan engine yang lain, bisa switch on on runtime, switch in runtime istilahnya. Bahasa sederhananya gini lah, kalau kita ngeset engine call itu hard code, itu kan berarti dia di set waktu nge-compile dia udah dikunci mati, waktu ngompel gitu udah nggak bisa ganti. Tapi kita buat gimana caranya supaya dia bisa on demand, pilihnya user mau milih engine yang mana gitu, mau milih engine pertama in runtime, sehingga mau nggak mau kita harus pakai satu pendekatan. Nah di situ saya belajar banyak hal dari satu kasus ini, belajar banyak hal, banyak banget pattern. Yang pertama yang benar-benar saya berkesan itu magic, ternyata ada pattern yang disebut dengan strategi pattern, kemudian ada mediator pattern. Nah strategi pattern namanya, strategi pattern itu kalau saya bedah lagi, saya detailkan lagi, itu kira-kira kayak gini. Misalnya saya nge-create objek call engine-nya menggunakan library-nya WhatsApp, kemudian call engine keduanya pakai Google. Nah, user itu bisa switch mau pakai yang mana gitu, terserah dia. Karena yang kita bikinkan library ya. Nah, yang saya buat gimana caranya supaya dia bisa switch in runtime. Maka source code-nya sesimpel ini, sesimpel. Jadi dari sisi paling atas itu dia nge-create dua objek engine, kemudian nge-create call engine-nya kita yang dia bisa disubstitusi antara phone WA atau dengan phone by Google. Bisa ganti-ganti. Asik banget. Ini seninya ngoding itu di situ, teman-teman. Jadi ngoding itu sebenarnya seni. Nah, kalau quote-quote yang lain itu ngoding itu seharusnya seperti nulis novel supaya bisa dinikmati oleh pembaca atau programmer yang lain. Jadi nulis coding itu nggak buat kita sendiri tapi buat orang lain, atau at least buat diri kita sendiri setelah sekian bulan yang akan datang itu kan harus review lagi. Jadi nulis coding itu kalau bisa yang bagus, yang rapi kayak nulis novel. Itu pesannya. Dan seni. Nah ini saya praktekkan yang apa tadi, strategi pattern. Strategi pattern itu ini saya udah buatkan. Bisa buka komennya. Ada engine phone by WA, engine phone by Google. Misalnya saya running ya, sekarang akan saya running. Nanti akan teman-teman lihat, saya akan sambil jelaskan. Cush. Nah ini dari hal yang sudah dieksekut line code 46 sampai 48 ini, dia keterangannya di sini setup from WhatsApp call engine, dial from WhatsApp call engine, dan terakhir hang up from WhatsApp call engine. Begitu saya switch dengan engine-nya Google, saya switch dengan engine-nya Google, maka dia akan switch juga nih, setup from Google call engine, dial from Google call engine, dan terakhir hang up from Google call engine. Ngomong-ngomong ini penamaan di sini cuma sebatas ilustrasi saja, tapi
Jadi bukan beneran ada library Google Call Engine sama WhatsApp Call Engine, cuma sebatas disclaimer dulu, cuma sebatas ilustrasi aja biar teman-teman mudah-mudahan bisa mempermudah pemahaman. Jadi, nah di sini kan poinnya adalah kita in runtime nih, kita bisa switch mau pakai engine yang ini atau mau pakai engine yang satunya. Metode switch-nya bisa kalau kita naik lebih atas lagi secara user experience, mungkin bisa dikasih drop down gitu kan, pilih yang mana gitu atau dicentang. Kalau nyentang yang pertama yang dipakai mesin yang ini, kalau centang yang kedua gitu seterusnya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah berikutnya lagi nih, semakin sore ini semakin berat. Atau disisipi dengan pertanyaan dulu. Oke, bisa Pak. Mas, bisa. Biar pertanyaan di ini ya dari teman-teman. Sebelumnya kan kita daftar dulu ya Mas Bro di Google Form gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman nih. Yang pertama dari Mas Ilham Fajrin Triwanto nih. Bagaimana saya harus mempelajari desain pattern nih, Mas Bro? Gimana gitu? Bagaimana ya? Sebenarnya banyak sih teman-teman belajar googling dengan keyword desain pattern Kotlin atau OP gitu kan sebenarnya bisa. Cuman yang jadi masalah itu kalau kita belajarnya nggak by case, itu ya akhirnya bingung sendiri. Ya nggak sih? Ya betul. Nggak, Ya kan coba sekarang googling jebret, teman-teman akan dikasih jawaban, ini loh desain pattern itu jumlahnya ada 20 set dibagi menjadi ada behavioral design pattern, ada structural design pattern, kemudian ada creational design pattern, di dalamnya ada sub lagi, terus palingnya akhirnya bingung kapan saya harus pakai ini, kapan harus pakai ini. Sebenarnya case yang paling bagus untuk belajar kayak gini itu adalah dengan project. by project mungkin ya Mas Bro ya. By project. Atau dengan ini sih. Nah masalahnya kalau projectnya sendiri juga akhirnya ini juga nggak ada yang diajak discuss. Kalau dia partneran, terus ada metode code review gitu, nah itu bisa mempercepat proses belajarnya. Kita saling melengkapi nih kalau ada partner codingnya gitu, bisa saling ini loh kalau mau ini solusinya pakai yang itu, bisa saling melengkapi. Tapi kalau single factor sendiri gitu ya akhirnya ya balik lagi, yang penting jadi project kan gitu, terus nyari project lagi sampai capek. Iya betul. Mungkin kalau single factor bisa sih Mas Bro, bisa join ke komunitas gitu ya. Gitu. Iya benar-benar. Atau join ke komunitas. Nah itu join komunitas itu salah satu solusi yang paling jitu gitu. Iya. Kita ada di Jogja ya Aceh gitu teman-teman, kalau misalnya ada masalah juga tentang coding. Nah, biasanya sering dijawab sama Mas Bro sendiri nih. Kita sering jawab di pertanyaan dia Aceh. Terus mungkin dari Mas Ilham menjawab mungkin ya. Terus ada lagi nih Mas Bro, satu lagi ya. Nanti bisa dijelaskan lagi. Satunya itu dari Mas Indo Gusmas. Bagaimana penerapan desain pattern yang benar di Android gitu. Aduh. Nah ini benar salah ini. Yang benar itu kalau nggak error. As long as itu nggak error berarti benar. Iya karena nggak apa ya, nggak ada parameter benar salah. Ini kayak ini loh Mas. Kalau saya membahasakan ini kayak seni sih. Kita punya seni itu kan nggak bisa dinilai benar salah Mas. Ya nggak tahu. Iya betul. Seni misalnya kamu disuruh bikin gunung gitu kan, kamu boleh aja gambar sisi gunung dari sisi selatan, yang satu gambar sisi gunung dari sisi atas dan sebagainya. Ngoding kan juga gitu, kamu dikasih kita nih dikasih problem nih, problem. Kita kan bisa nge-solving problemnya itu dengan beberapa solusi, dengan beberapa approach. Mungkin kalau saya gitu, oh ini solusinya bisa pakai pattern ini, jebret gitu. Kemudian developer yang lain, oh ini lebih, kalau saya lebih enak pakai solusi yang ini ya gitu. Jadi hampir nggak ada benar salah ini, as long as programnya bisa jalan dan optimal. Lah nanti kalau udah diskusinya udah sampai titik optimasi, nah itu baru bisa diperdebatkan. Solusimu ini nggak optimal karena dia akan ngabisin banyak RAM. Nah, misalnya kayak gitu baru debatable. Tapi kalau ya tatarannya di sini masih benar salah, kayaknya nggak bisa, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah.
Nanti balik lagi ke ininya ya, setiap individunya ya. Iya. Oke, sip. Sip, 2 pertanyaan ya, kita udah lepas 2 pertanyaan. Sekarang saya akan lanjut dikit, kayaknya tinggal dikit kok slide-nya. Oh, Jamnya masih 16.44. Kita sampai jam berapa tuh? sampai jam 5, Sampai jam jam 5 5. lebih 10 ya. Oke, nanti sambil tanya jawab. Nah, lanjut ya, saya mundur 1 slide lagi. Ini ketika saya membuat aplikasi call ini tadi, saya belajar 2 hal yang cukup berkesan dari saya. Yang pertama tadi tentang strategi pattern yang sudah saya tunjukkan sampelnya. Dan yang satunya ternyata ada konsep mediator. Mediator pattern. Atau ini deh, observer pattern. Nah, ini yang saya lupa nggak tulis di sini. Ada konsep observer pattern. Observer pattern. Konsepnya gimana tuh observer pattern? Observer pattern itu pada intinya kalau kita menemukan satu kasus di mana ada 2 kelas yang dia sebenarnya saling butuh satu sama lain, saling ketergantungan. Tapi kita kan punya rule nih, kita punya rule di mana 2 kelas itu nggak boleh, istilahnya kalau di dunia kita itu tightly coupled, itu nggak boleh terikat sangat kuat, itu nggak boleh. Dua kelas itu harus independently. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kasusnya 2 kelas itu dia cyclic dependency dan dia ikatannya sangat kuat, ini suatu saat kalau mau refaktor code kelas yang satu, dia akan ngegoyang kelas satunya. Itu yang harus dihindari. Makanya gimana caranya supaya source kita, code kita itu loosely coupled. Wah, ini istilahnya udah agak ke British-Britishan. Terpisah gitu ya. Jadi merdeka. 2 kelas itu merdeka. Nah, kalau kasusnya itu terpaksa 2 kelas ini harus depend satu sama lain, maka kita bisa pakai pattern namanya observer pattern. Jadi 2 kelas ini masing-masing dikasih interface di atasnya, depends on sebuah interface. Nah, ini kalau saya gambarkan di di diagram di slide. Ini bukan kelas diagram kawan-kawan. Ini hanya visual saja biar mempermudah pemahaman. Misalnya kasusnya, misalnya saya membuat satu case tentang downloader. Kalau di Windows itu kan ada IDM, Internet Download Manager gitu. Nah, misalnya di Android itu ada Faster Download Manager misalnya ya. Maka di sini saya punya satu kelas namanya Faster Download. Nah, di situ saya bikin interface di atasnya yang isinya itu komen-komen atau hal-hal yang berhubungan dengan activity download. Ada download, ada resume, ada cancel. Nah, proses download itu kan depends on status connect disconnect-nya, status connecting-nya jaringan gitu. Maka saya bikin satu kelas lain namanya connection monitor, connection manager atau apapun lah. Nah, di situ dia akan bisa detect dia connecting atau disconnecting atau nyuruh connect atau disconnect. Nah, yang terjadi kan sebenarnya misalnya saya bikin seolah-olah 2 kelas ini dia saling ketergantungan. Kelas pasar download itu dia sebelum kalau user nge-execute proses download, maka yang dilakukan adalah dia harus nge-execute proses connecting. Begitu juga ketika resume dia harus connecting dulu, cek connecting. Kalau cancel, begitu sebaliknya. Kalau ternyata HP-nya tiba-tiba dibikin airplane mode. Airplane mode kan berarti status connection-nya dia otomatis langsung disconnected. Nah, seandainya sedang ada proses download yang sedang berjalan, dia akan nge-trigger untuk membuat proses download-nya itu cancel. Sehingga ada dua yang saling tergantung satu sama lain. Nah, di sini saya bikin interface-nya di atas. Jadi kita naikkan ke atas interface-nya. Ya kemudian yang kemudian kita injekkan ya depends-nya itu depends on interface.
Nah, gitu. Jadi bukan ini langsung dibuat depends on kelas satu sama lain gini enggak. Nah, kayak gini nanti bahaya. Jadi kita buat depends on interface-nya. Abstrak atau abstraknya, depends on abstraknya. Masalah implementasinya biar nanti bisa merdeka. Itu tentang observer pattern. Terus satu lagi nih lah. Ketika membuat aplikasi chatting, itu saya belajar satu hal. Ini sebenarnya bukan pattern sih, namanya repository pattern, tapi menurut saya ini bagian dari arsitektur. Saya belajar di sini gimana kalau mengelola state-nya message. Kita mainan Telegram itu ya misalnya. Mainan Telegram itu kan sebenarnya pesannya disimpan di tiga level gitu. Yang pertama di local database. Local database itu nggak tahu apakah pakai SQLite atau pakai yang lain. Pokoknya dia nge-rewrite ke disk, ke storage-nya hard disk-nya. Apa ya di Android ya sama ya storage-nya. Kemudian level yang atasnya itu kalau kita buka aplikasinya itu dia akan ngeload ke RAM. Akan ngeload ke RAM. Nah, antara RAM dengan disk ini kan speed-nya lain. Yang RAM jauh lebih cepat daripada di disk. Kemudian yang paling atas level berikutnya ada di server. Ada di server. Nah, kalau kita mau bikin project atau produk yang dia datanya itu harus disimpan di 3 state ini. Nah, itu cukup membuat pusing. Cukup membuat pusing. Tapi untungnya ada satu arsitektur atau pattern yang silakan nanti di googling disebut dengan repository pattern. Sehingga bahasa sederhananya kita cukup manggil, misalnya nih kita sedang buka aplikasi Telegram, load group gitu. Load group gitu cuman satu perintah itu nanti di balik layar dia akan execute ngeload dari cache memory dulu kalau sudah ada, kalau belum ada dia akan ngambil dari storage, kalau ternyata nggak ada juga dia baru request ke server. Nah gitu, sehingga nanti ketika user close aplikasi, close ke home, kemudian balik lagi, dia cukup ngambil dari RAM karena masih nge-cache kan, dia masuk ke RAM, makanya kelihatan cepat set. Nanti kalau dia ternyata udah di clear task gitu, clear set, maka kalau kita buka apps lagi dia akan kelihatan agak ngelutnya agak panjang. Itu yang kelihatan kalau kamu punya grup di WhatsApp. Kalau kita punya grup banyak di WhatsApp dan semua aktif, coba kamu clear memory, clear task, set, terus kamu buka masuk dek itu pasti akan sedikit ngelak. Gitu. Apalagi haus ngelak. Akan sedikit nge-lag terus dia akan sinkronasi tapi kalau udah dan semua kita back masuk lagi itu akan cepat karena dia ngeloadnya dari cache. Nah karena banyak source data yang harus dihandle, maka satu pattern yang saya rekomendasikan untuk dipelajari itu namanya repository pattern. Silahkan di klik. Oke, slide 17 slide sudah habis. Sekarang saatnya untuk ngobrol santai. Oke. Silakan. Kayaknya masih banyak yang bingung nih Mas Bro tentang materinya gitu. Karena emang agak ini ya, agak berat juga materinya mungkinnya dari teman-teman ya. Oke. Mungkin kita bacain dari YouTube dulu ya, Mas Bro. Ya, boleh. Oke, ada Mas Hartano, selamat sore Kak. Oke, selamat sore. Ada Mas Heri. Halo Mas, halo. Halo. Mas Heri ini. Ada Mas Habib juga, halo Mas. Oke, Mas Heri. Coding is art. Ya, betul Mas. Seperti menulis novel ya Mas, ya. Tadi kayak kata Mas Bro tadi. Gitu. Nah, ini nih Mas Bro, masih bingung buat mantannya nih. Dari Mas Dwi Setiadi. Bingung apanya? Bingung itu karena nggak ini sih, karena nggak berhadapan dengan case yang real. Iya. Kalau nggak ada case yang real,
pasti tambah bingung. Oke. Terus ada Mas Irfan. Halo Mas Irfan. Mas Irfan ini ketua dari IAC ya sebelumnya. Pendiri sebelumnya tuh Mas Irfan. Halo Mas. Dan ada Mas Sarito. Senior. Ya betul. Coding is art of solving Mas problem. Rio. Udah ada Mas Rio nih, Mas Rio. Halo Mas. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan Mas Bro ya. Boleh. Oke. Karena kita udah lumayan sore juga nih teman-teman. Udah pada, mungkin yang cewek udah pada siap-siap buat masak kali ya. Terus ada dari Mas Lutfidia nih Mas Bro. Bagaimana cara mengetahui kita ketika membuat sebuah aplikasi menentukan desain pattern yang akan kita gunakan? Bagaimana cara kita menentukan membuat sebuah aplikasi menentukan desain pattern yang akan kita gunakan? Oh, gini. Kalau pengalaman saya dulu waktu masih meraba-raba kan, saya dulu meraba-raba karena nggak ada gurunya ya, langsung ngasih tahu, oh, kamu pakai ini, kamu pakai itu gitu. Dulu nggak ada, saya meraba-raba. Jadi yang saya lakukan, saya nemu kasus gimana ya caranya biar misalnya kayak itu tadi saya sampaikan di slide ini. Nih, misalnya saya nemu case ada requirement ini harus bisa switch engine in runtime. Maka saya metani, saya ingat banget waktu itu metani di salah satu website yang dia menyajikan semua berbagai macam desain pattern, berbagai macam desain pattern. Terus akhirnya saya metani kalau mulai dari pattern yang satu case-nya best practice-nya untuk apa, pattern yang kedua skenario-nya bagaimana, itu sampai cari, oh ini pada satu titik nemu ya, oh ini kayaknya case-nya mirip-mirip dengan case yang saya alami gitu. Terus saya baca ininya, how to-nya. Nah, di satu state ini ya yang membedakan ya, dulu kalau perjalanan saya dulu kan di awal-awal project itu yang penting copy paste jadi. Kalau pada state yang ini kita udah mulai mikir kenapa ya ini bisa terjadi, bagaimana prosesnya, udah mulai mikir kayak gitu, sehingga udah mulai agak ditarik ke belakang gitu. Bagaimana itu bisa terjadi, sehingga nanti akan banyak solusi yang bisa kita pilih gitu. Oh pakai ini, oh ternyata kurang cocok pakai solusi yang ini, oh kurang pas. Nah gitu, berproses gitu. Oke, Mas Lutfi, gimana Mas Lutfi kira-kira menjawab ya? Jadi kita emang harus berproses sih untuk buat belajar lebih lanjutnya gitu. Terus, atau saya rekomendasi buku ini, baca buku Design Pattern for Dummies. Nanti bisa di ini ya, Mas Bro, mungkin ditunjukin ke teman-teman juga. Atau di ininya juga. Design Pattern for Dummies ya. Ada banyak yang nge-share kok. Sebenarnya suruh beli sih, tapi ada yang nge-share PDF-nya. Wah. Iya. Ini saya banyak pencerahan dari sini. Saya banyak belajar. Nah, bukunya itu bagus. Kenapa saya bilang bagusnya? Covernya kuning. Kenapa saya bilang bagus? Kalau buku-buku pemrograman di Indonesia itu kan sifatnya tutorial base ya. Bikin ini step by stepnya, satu, bikin ini, dua, create ini, tiga. Tapi kalau buku-bukunya luar negeri, itu dia sifatnya kayak storytelling gitu loh. Dia bercerita case by case gitu. Dan enggak ngajarin benar-benar secara tutorial step by step. Jadi ini saya baca desain pattern itu sambil makan siang, sambil nunggu cuci motor, cuci mobil gitu. Mobil di sini saya sambil baca buku itu bisa gitu. Kayak baca novel beneran. Makanya saya tertarik banget, buku keren banget. Nah, silakan teman-teman ya. Silakan dibaca. Ini ada yang nanya nih Mas Bro di YouTube. Ada yang bilang katanya bisa jelaskan tolong sedikit tentang RX Java sama dependency injection.
Biasanya saya googling desain pattern yang muncul di Dagger juga. Terus BI, terima kasih. Injection RX Java. Jelaskan sedikit tentang RX Java. RX Java ya. React ya, reaktif ya. RX ya, intinya RX ya. RX itu menurut saya akan berasa sangat powerful kalau proyek kita cukup kompleks. Tapi kalau proyek kita simple, cuman sebatas CRUD biasa, terus nggak ada banyak task, itu overkill kalau menurut saya. Tapi kalau ya ini tadi kayak misalnya project yang dia butuh ngambil banyak resources data nih, tadi ada dari lokal, dari server, misalnya dari servernya ngambil dari 3 server dalam waktu bersamaan, terus harus ada filtering, harus ada state yang saling menunggu gitu. Server pertama kalau sudah dapat datanya, dia nunggu server kedua, nggak usah nunggu server ketiga, langsung aja di filter. Nah kayak gitu state ya apa namanya, kasus yang udah cukup kompleks itu akan sangat powerful dengan RX Java, karena di situ sudah disediakan banyak chaining method yang tinggal kita pakai. Itu kalau kita bedah dengan cara manual nge-create di Java, itu harus bikin banyak function, harus bikin banyak method, harus bikin banyak kelas gitu, panjang, harus paham logika banyak. Tapi dengan RX Java itu udah tinggal pakai satu baris code, 2 baris code gitu langsung selesai. Nah itu tentang RX ya. Itu powerful kalau projectnya kompleks ya mungkin. Kompleks. Terus dependency injection itu magic. Saya bilang itu magic. Tapi saya hampir nggak pernah pakai dependency injection dulu awal-awal. Kenapa? Karena bisanya injeksi manual. Nggak pakai dulu. Manual objek gitu ya. Manual dari satu konstruktor ke konstruktor yang lain, manually kayak ngerakit puzzle beneran itu, kayak ngerakit puzzle. Ada kelas ini dirakit dengan itu, dimasukin ke sebuah kelas yang lain, terus dirangkai, terus nanti state-nya dijaga, diatur gitu. Nah, setelah keluar Dagger itu kan cukup menggetarkan dunia persilatan programming kan. Tiba-tiba itu semua bisa dihilangkan tanpa proses kayak gitu. Kita tinggal initiate sebuah kelas, dikasih sebuah flag kalau dia injectable ke bagian-bagian yang lain. Sehingga kalau nggak tahu mekanisme bekerjanya, dia akan kaget ketika buka kelas yang satu, loh ini kok bisa ngakses kelas yang sana, itu ceritanya gimana, itu magic. Nah terus kalau nggak tahu juga how it's work-nya, ketika ngomel ada something wrong gitu, debugging-nya mungkin agak keponal-ponal. Kayaknya sih gitu. Jadi bagus sih Dagger itu kayaknya dulu emang dibuat untuk ngejar fast speed ya. Untuk ngejar speed dulu. Ya proses developingnya cepat. Pengaruh ke pengembangannya juga mungkin ya Mas Bro ya. Mungkin lanjut pertanyaannya Mas Bro. Pertanyaannya dari Mas Rashid. Desain pattern yang sering digunakan di industri startup dan alasannya itu apa mungkin gitu. Waduh. Iya. Nggak bisa di general gitu ya. Masalahnya kasusnya startup kan beda-beda, nggak ada yang sama. Tergantung ini ya mungkin ya Mas Bro, tergantung dari fokus startupnya ya. Iya benar, tergantung startupnya. Misalnya ngomongin startup nih, startup IoT bikin bisa monitoring, dikirim ke device Android, itu kan startup juga. Itu nggak perlu ini desain pattern kayak gini. Boleh lanjut lagi Mas Bro? Lanjut. Oke. Dari Mas Ari Dwi Prayogo. Best practice dalam menggunakan desain pattern. Gimana? Best practice-nya untuk menggunakan desain pattern. Gitu pertanyaannya. Bagaimana best practice dalam menggunakan desain pattern? Ya balik lagi sih, paling best itu kalau kita nemu case yang beneran. Kalau case yang mengada-ada ya kayaknya kurang nendang.
Tapi makanya banyak project aja. banyak project aja. Learning by project ya. Oh. Nanti otomatis nak nambah sendiri ilmunya. Soalnya saya belum menemukan rekomendasi, belum menemukan tutorial atau bacaan yang bagus kecuali yang desain pattern for dummies tadi. Itu Di buku tadi. tapi kalau itu tidak kita praktekkan di case kita sendiri ya menguap juga akhirnya. Itu yang saya alami ya, Jadi emang harus dipraktekin. Kalau dari buku kan teori gitu ya, secara teori mungkin harus diimplementasi secara langsung juga ya Mas Bro ya. Betul. Nah, atau gini, saya mungkin metode ini bisa dipakai. Misalnya baca buku tadi Design Pattern for Dummies, kamu dapetin satu case yang menurut kamu aha moment buat gini toh ternyata. Terus kamu bikin case yang lain, kamu beri imajinasi, terus kamu tulis itu di blog. Karena dengan menulis itu kan kita akan berpikir, ada solving problem, terus ya syukur-syukur ada yang baca dan ada yang komen. Nah itu berarti karyamu akan dihargai kan, atau bikin vlog atau bikin ya minimal nulis. Biar kita tidak lupa juga mungkin ya dengan nulis itu. Jadi ketika kita lupa, kita bisa balik lagi ke tulisan kita gitu ya. Iya, benar. Benar banget itu. Kayaknya dari Mas Bro juga dulu pernah, dulu sempat bikin buku gitu ya Mas Bro ya, tentang Android ya. Pernah. Udah sempat terkenal banget kayaknya di teman-teman Android nih bukunya. Ya, alhamdulillah kalau saya googling itu banyak membantu ini. Iya. Banyak membantu mahasiswa buat bikin skripsian gitu ya. Cuman ya itu tadi bukunya buku tutorial itu nggak keren-keren banget sih sebenarnya. Saya aja kalau mau buka buku yang itu malu. Ternyata dulu. Ya, ada lagi Mas Bro pertanyaannya dari Maulidia di Nurmasari. Bagaimana cara mengasah kemampuan coding? Cara mengasah kemampuan coding? Iya, betul. Mungkin kalau saya rekomendasinya ikut kompetitif programming itu loh. Apa sih, ada Codechef, kemudian keywordnya kompetitif programming itu aja deh. Kompetitif programming, oke. Dan di situ kita akan diasah, kalau itu ini sih ngasah kemampuan ada problem dan kamu harus solving dengan logikamu. Itu benar-benar ngasah logika. Dan bahasanya akan dibebaskan. Kamu mau bahasa Python boleh, pakai Kotlin boleh, Java boleh, C boleh, terserah, yang penting bisa solving problem. Nah, di situ nanti di beberapa tools itu bahkan sampai ngukur ini solusinya optimal apa enggak gitu. Terus di situ kan biasanya terus ada ulasannya gitu. Oh, ternyata solusi yang bagus itu gini. Kita bisa saling belajar. Itu kalau mau belajar programming itu bisa pakai itu. Atau dengan banyak project. Kalau banyak project kayaknya ngos-ngosan juga sih. Kalau nggak siap mental kayaknya sampai harus siap melek kan. Melek sama mental. Ada timnya juga ya. Satu lagi mungkin pertanyaan dari saya deh Mas Bro. Bagaimana caranya buat Mas Bro ini buat bagi waktu antara misalnya dari buat cara belajar coding sama kegiatan aktivitas lainnya gitu. Gimana caranya? Gimana ya cara bagi waktunya ya? Aduh, pertanyaan yang susah itu. Oke, saya akan jawab ke arah sini aja sih. Prinsipnya kalau belajar banyak hal dalam satu waktu itu kan melelahkan. Ya, nah, iya. Kita sekarang belajar Kotlin, dalam waktu bersamaan belajar Swift, terus bersamaan lagi belajar hal yang lain gitu, public speaking. Dan otak kita harus switch konteks dalam waktu singkat. Durasi 1 jam ganti pikiran, 1 jam ganti pikiran, fokus itu capek banget. Makanya kalau solusinya itu bisa diperpanjang, solusinya jadi durasinya diperpanjang nih, jadi 2 mingguan misalnya. 2 minggu fokus belajar ini, 2 minggu berikutnya fokus belajar yang lain. Atau kemudian kalau kita persingkat lagi durasinya, itu
usahakan setiap 2 jam break. Usahakan setiap 2 jam break. Atau kalau mau, akhirnya nanti kita akan menemukan pola kita sendiri sih. Saya optimal kalau belajarnya 30 menit sekali, 30 menit, baca lagi 30. Orang beda-beda, tapi at least itu bisa jadi guidance, bisa mungkin 2 jam sekali break, dan breaknya kalau saya ngasih saran, breaknya itu yang selain di depan laptop ya. Mungkin teman-teman ada yang madhabnya breaknya itu nge-game sejenak gitu. Kalau saya kok enggak, wis kerjaannya ngoding, breaknya masih di depan laptop gitu, matanya nggak kuat. Kalau saya nyanding gitar, gitaran gitu. Atau bisa juga dengan changing mindset. Wah, ini agak panjang dikit nggak apa-apa ya. Changing mindset sih, tapi nggak usah deh. Kawan-kawan aja. Ya gitu sih, di break setiap berapa menit sekali di break. Oke, Mas Bro, mantap. Terima kasih banyak loh Mas Bro buat pertanyaannya juga, jawabannya. Sama. Siap. Ini ada, oh ya, pertanyaan dari ini Mas Bro, dari Siti Khadijah. Ada pelatihan khusus coding di AC. Ini seputar IAC sih. Jadi IAC ini seputar codingnya, pelatihannya belum ada. Kita lebih ke arah meet up setiap minggunya. Cuman karena ada pandemi, jadi kita juga break, dan mungkin nanti setelah pandemi ini selesai, kita juga bakal ngadain lagi rutin di Jogja Digital Valley. Ini teman-teman tinggal tunggu aja di grup biasanya. Jadi di grup juga kita akan, sementara ini kita akan ngadainnya webinar terus gitu. Dan insya Allah selama 2 minggu sekali juga. Oke. Makasih banyak buat Mas Bro yang udah nyempetin buat kita. Sama-sama. Ya. Makasih loh Mas Bro ya. Sama-sama. Sama teman-teman juga makasih yang udah nyempetin buat belajar bareng bersama kita. Semoga ilmunya bermanfaat semua. Oke, mungkin itu dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada tambahan mungkin Mas Bro? Belum ditutup. Selamat berbuka. Mudah-mudahan diparingi sehat semua, termasuk keluarganya dan sahabat-sahabat terdekatnya. Oh, amin. Tetap di rumah terus ya. Stay home. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.